Oke, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Kita sangat bersuka cita di malam hari ini. Kita boleh melewati kembali satu minggu dari tanggal 19 Oktober dan sekarang sudah tanggal 26, 26 Oktober ya, di mana kita juga masih dalam tema yang sama, Growing into Christ, dan hari ini adalah pertemuan sesi yang ke-6 ya. Nanti setiap sesinya mungkin secara brief saja bisa di-share juga oleh Irene kembali. Mungkin ada dari beberapa yang hadir pada malam hari ini yang belum sempat hadir, dan juga saya mohon maaf mungkin untuk rekamannya secepatnya saya terima. Kalau sudah di-upload nanti boleh saya kabarkan juga, ada di YouTube Channels of Light and Blessings. Boleh dibuka di YouTube channelnya juga. Untuk itu kita akan segera memulai sesi pada malam hari ini. Kami akan kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir di hati dan pikiran kita masing-masing, dan juga kita mendoakan paling tidak satu orang nama yang kita selalu doakan untuk Roh Kudus juga mengingatkan mereka untuk dapat hadir di malam hari ini. Maka kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Sister Alvin. Silakan, Sister. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan boleh menangkan kami dari segala kesibukan yang mungkin boleh mengganggu kami untuk bergabung. Namun Tuhan memenangkan kami untuk berada di room Zoom ini, untuk kami akan mempelajari akan firman-Mu. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus untuk mengikuti setiap sesi di saat ini, dan Engkau yang akan menuntun kami untuk dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami melalui pelajaran-pelajaran yang akan kami dapatkan. Dan kiranya Engkau memberkati juga Sister Irene yang akan menyampaikan, bagikan firman Tuhan ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, namun itu adalah apa yang benar-benar Tuhan tempatkan di mulutnya untuk disampaikan kepada kami, untuk kami sama-sama pelajari ya Bapak. Dan kami mendoakan juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin sudah menerima akan undangan ini untuk boleh bergabung, biarlah mereka juga dapat bergabung dengan lancar seperti kami yang terlebih dahulu memasuki room Zoom ini. Dan pada saat ini mungkin cuaca di tempat kami sedang hujan dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan koneksi internet yang stabil, yang lancar bagi kami, agar kami dapat mengikuti setiap sesi ini dengan baik ya Tuhan. Dan teman-teman kami juga yang lain boleh bergabung secepatnya. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Terima kasih Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih banyak Sister Alvin. Oke, kita akan segera mendengarkan langsung dari Ate Irene untuk pembahasan malam hari ini, di mana ada 7 different ladders ya, step-step dari spiritual ladders kita. Silakan Ate Irene, selamat pagi Georgia. I forgot to unmute before I start sharing. Well, good evening, everyone. It's so good to be back with you again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua pada malam hari ini. Thank you, Alvin, for praying for us. Terima kasih, Alvin, sudah berdoa untuk kami semua. And I hope that you are not bored with this message with this series that we have in Growing Up into Christ. Saya berharap Anda semua tidak bosan dengan seri di mana kita akan belajar bertumbuh menjadi Kristus.
Maybe the title seems to be too simple, growing up into Christ, but as I study this topic for myself, I see the importance for my own spiritual growth. Mungkin dari judulnya saja terlihat begitu sederhana, tetapi ketika saya mempelajari ini bagi diri saya sendiri, saya merasa ini sangat penting bagi pertumbuhan spiritual saya. And I pray that through the sessions that we are learning together, that you too have been fed by God's word and understanding where you are spiritually in your life. Dan saya berharap untuk Anda semua ketika Anda mengikuti sesi ini setiap minggunya, Anda juga bisa diberkati dengan firman Tuhan dan bisa mengetahui Anda berada di posisi mana dalam pertumbuhan spiritual Anda. Because it's important for us to make a personal assessment of where we are in our spiritual growth. Karena sangat penting bagi kita semua untuk bisa membuat penilaian bagi diri kita sendiri untuk mengetahui di manakah kita berada dalam pertumbuhan spiritual kita. We're just going to have a brief review of all the different level of spiritual growth that you and I go through in our Christian walk. Kita akan mereview secara singkat melalui pertumbuhan level-level spiritual yang akan kita lalui. Level 1 is when we are baby Christian, when we do things like worshiping God out of fear of punishment or because hoping for reward. Di dalam level pertama, biasanya kita masih merupakan bayi Kristen, di mana kita beribadah kepada Tuhan karena kita takut akan hukuman atau mengharapkan suatu imbalan. Therefore, it's important for us to look into ourselves and ask, what is my motivation in worshiping God, in having my personal Bible study, or even in going to church each week? Jadi apakah yang menjadi motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memiliki pendalaman Alkitab pribadi, dan juga setiap minggunya kita pergi ke gereja? Is it because I'm afraid that if I don't, then God will punish me? Or is it because I am hoping to receive his blessings, that's why I do these things? Apakah karena kita takut mendapatkan hukuman jika kita tidak melakukan hal-hal tersebut, atau kita mengharapkan berkat jika kita melakukan hal tersebut? And in level 2, we saw that as we grow, we realize that there are some benefits in following God. Dan ketika naik ke level 2, kita mengetahui ada keuntungan ketika kita mengikuti Tuhan. So in this level, we actually try to make a deal with God with saying that if I do this, I expect you to give me something in return. Di mana kita membuat kesepakatan dengan Tuhan, kalau kita melakukan hal ini, maka kita mengharapkan hal yang lain sebagai imbalannya. But unfortunately, it's still self-centered because my focus is what is the benefit for me, or what can I gain for doing this? Jadi ini masih berpusat pada diri kita sendiri. Jadi apakah untungnya ketika kita melakukan hal ini? In level 3, we talked about now that we are a little bit more mature in our spiritual growth, we see that we do things because we want to be accepted in a social environment. Dan di dalam level 3, ketika kita sedikit lebih dewasa, kita merasa kita ingin bisa diterima di dalam lingkungan sosial kita. So we follow what the majority of the group do. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam suatu kelompok. Because we want to be accepted in even the Bible study group or in church. Karena kita merasa ingin diterima, baik itu di gereja maupun di kelompok pendalaman Alkitab. We need to feel that we belong to a group of people.
kita merasa ingin dimiliki oleh suatu kelompok orang-orang. Therefore, we conform to whatever the group is doing. Oleh karena itu kita melakukan penyesuaian yang dilakukan oleh kelompok tersebut. The problem is in this level, we are afraid to be alone because we feel that when we are isolated from the group, then we don't have a sense of security. Di mana kita merasa takut untuk berdiri sendiri, dan apabila kita tidak bersama-sama dengan kelompok tersebut, kita tidak merasa adanya jaminan keamanan. And this is when we realize there are some truths that we need to stand up for, even though we may have to stand alone in following this truth. Dan di sini kita menyadari bahwa ada kebenaran yang harus kita pertahankan, walaupun kita mempertahankannya dengan diri sendiri. But the problem is, if we don't realize who we are and what our value is, tetapi masalahnya jika kita tidak menyadari siapakah kita dan betapa berharganya kita, then we always feel that we need to always be part of the group so that we feel that we are of value. Maka kita berpikir bahwa kita harus selalu bersama-sama dengan kelompok tersebut supaya kita ini dihargai. But when we know our true worth, tetapi kalau kita tahu harga kita yang sebenarnya, that God loves me so much and I am His child, I am willing to stand up for Him even though I am the only one that is doing His will. Jika kita mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita tidak akan takut untuk berdiri sendiri di hadapan Dia. That's why Shadrach, Meshach, and Abednego was willing to stand and remain standing when everyone else bowed down to the image. Oleh karena itu, Sadrak, Meshach, dan Abednego tetap berdiri dan tetap mau berdiri walaupun yang lainnya menyembah kepada patung. Because they know who it is that they serve and they know what their worth is in front of God. Karena mereka tahu kepada siapa mereka menyembah dan mereka tahu betapa berharganya mereka di mata Tuhan. Therefore, they were not afraid of the punishment that the king threatened to give them. Oleh karena itu mereka tidak takut atas hukuman yang diberikan oleh raja kepada mereka. And now we're on level 4. Last week, we did part 1 of level 4, and today we're going to continue with part 2 of level 4. Dan kita minggu lalu sudah memasuki level keempat, ada bagian yang pertama, dan minggu ini kita akan membahas level 4 yang bagian yang kedua. And level 4 is what we titled Law and Order, keeping up with the rules. Dalam level 4, judulnya adalah hukum dan peraturannya. Bagaimana kita menaati peraturan-peraturan. Now, this is such an important transition level in our Christian growth. Ini merupakan level transisi yang sangat penting dalam pertumbuhan spiritual. This is where we can grow from a young, immature Christian to a mature Christian. Disinilah kita bisa bertumbuh dari seorang Kristen yang belum dewasa dan masih muda menjadi seorang Kristen yang lebih dewasa. Therefore, this is such an important level that I had to split it into 2 different sessions. Karena ini merupakan level yang sangat penting, sehingga saya membagi 2 level ini. Because if we truly understand what this level of law and order is, then Ephesians 4 verse 13 says, then we will be able to grow to the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ. Oleh karena itu, level 4 ini sangat penting. Kalau kita bisa memahami dengan sepenuhnya, kita akan bisa mengerti apa yang disebutkan di dalam Efesus 4 ayat 13, bahwa kita akan mendapatkan kedewasaan penuh
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. I hope that your desire is to obtain this measure of growth where we can grow fully into Jesus Christ. Dan saya berharap Anda bisa bertumbuh dengan sepenuhnya di dalam kepenuhan Kristus. But before we continue with level 4, let me ask each one of us to bow down our head and pray one more time. Sebelum kita melanjutkan level 4 ini, saya mengundang Anda semua untuk menundukkan kepala dan berdoa sekali lagi. Father, we need your help. Bapa, kami memerlukan pertolongan-Mu. Father, once again, I ask for you to please pour out the Holy Spirit into each of our hearts. Tuhan, tolong curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. And Father, please anoint my lips and Natalia's lips so that not one word spoken out of us comes from us, but only from you. Tolong urapilah bibir Irene dan juga hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar hanya berasal daripada Tuhan dan bukan dari kami sendiri. And anoint each of the listener's heart and ear so that your word will grow in their hearts. Urapilah hati dan telinga setiap pendengar malam hari ini, supaya firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati mereka. And that we all may be changed into your image. Dan kami boleh diubahkan seturut dengan rupa Allah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So in this level is a question that we need to ask ourselves. What is my view of God's law? Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana pandangan kita terhadap hukum Allah? I remember growing up, whenever my mom gives me rules, because I was immature in my thinking, I see those rules are being so strict and it is not giving me the freedom that I want. Ketika saya bertumbuh dewasa dan ketika ibu saya memberikan begitu banyak peraturan, saya melihat peraturan itu terlalu kaku dan tidak memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. This is before I was dewasa. This is when I was still young. So I always look at my mom. She is so strict. She always tells me what I can and cannot do. Ini sebelum saya dewasa, saya melihat ibu saya ini sangat kaku. Dia mengatakan apa yang harus saya lakukan dan saya tidak boleh lakukan. Do we look at God's law the same way? Apakah kita melihat hukum Allah dengan mata yang sama? Do we see it as just a bunch of do's and don'ts? Apa kita melihatnya sebagai sekelompok hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Because our view of God's law determines of how we see God. Karena pandangan kita terhadap hukum Allah menentukan bagaimana kita memandang Allah. If we see God's law is so restricting, then we look at God as a dictator. Kalau kita melihat hukum Tuhan sebagai sesuatu yang sangat membatasi, maka kita melihat Dia sebagai seorang diktator. Therefore, we feel that it is an impossibility for me to obey God's law. Sehingga sangat tidak mungkin bagi saya untuk bisa mematuhi hukum Allah. Therefore, are we falling into the same sin over and over again? Apakah kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang kali? What is the right way for us to view God's law? Bagaimanakah cara yang benar bagi kita untuk memandang hukum Tuhan? First of all, I want us to understand the foundation of God's law. Pertama, saya ingin Anda memahami dasar dari hukum Tuhan. That God's law is immutable. That means it is unchangeable. Bahwa hukum Tuhan itu tidak pernah berubah. Because that's the way He designed, or that's the way He operates. Karena seperti itulah Tuhan merancangnya dan Tuhan
melakukan hal-halnya. So for example, the law of gravity. Seperti hukum gravitasi, Whether or not we understand the law of gravity operates. terlepas kita mengerti atau tidak hukum gravitasi ini tetap terus bekerja. So for example, as a mom, I know the law of gravity. Sebagai seorang ibu, saya tahu hukum gravitasi. So when the boys were young, see, boys are very adventurous. Ketika anak-anak masih kecil dan mereka sangat penuh dengan petualangan, they're not afraid of anything. Anak laki-laki itu biasanya tidak takut akan apapun. They love to climb because we have lots of trees out in the backyard. They love to climb our tree as high as possible. Mereka suka memanjat pohon karena di rumah kami dikelilingi banyak pohon dan mereka memanjat sampai yang paling tinggi. Because I understand the law of gravity, I'm so afraid of them falling down. Karena saya memahami hukum gravitasi, saya sangat takut kalau mereka jatuh ke bawah. Because if they fall hard, they may break a bone. Kalau mereka jatuh dengan keras, mereka bisa patah tulangnya. Even though they may not understand the law of gravity, but the law of gravity still operates that if they fall, they will hurt themselves. Walaupun mereka belum mengerti tentang hukum gravitasi, tetapi kalau mereka sampai jatuh, hukum gravitasi tetap bekerja dan mereka akan patah tulangnya. It cannot be ignored. Itu tidak bisa diabaikan. Whether we understand it or not. Terlepas apakah kita memahaminya atau tidak. The same with God's design law. It operates in the same way. Sama seperti Tuhan merancang hukumnya, itu juga bekerja dengan cara yang sama. So therefore, when we understand how God's law works, then we may be able to see it in the way God wants us to see it. Kalau kita bisa memahami bagaimana Tuhan merancang hukumnya dan bekerja, maka kita bisa memahami bagaimana Tuhan memandang hukumnya itu. So I'm going to review quickly the first two that we spoke about last week. Saya akan membahas level 4 bagian pertama yang dibahas minggu lalu. Number 1, the law of love is the law of life. Nomor 1, hukum kasih adalah hukum kehidupan. Because 1 John 4 verse 8 says God is love, so therefore everything that he does is based on love. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih, maka semua hal yang dilakukannya berdasarkan kasih. And the law of life or the law of love is the law of always giving. Dan hukum kasih atau hukum kehidupan itu selalu memberi. So just like the water cycle, as we can see, it's always giving. Seperti siklus air, di mana dalam siklus ini selalu ada pemberian. The cloud gives rain to the earth. Awan memberikan hujan kepada bumi. So that it will give water to the animals, to the trees, to the flowers, and even to us to drink. Sehingga bisa memberikan air untuk binatang, untuk minum, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bertumbuh, bahkan untuk kita. Then the leftover runs off into the lake and into the river. Dan sisanya akan mengalir ke danau dan juga sungai. Which actually gives itself to the ocean. Dan nantinya akan berjalan ke laut. And the ocean, it gives its water back to the cloud through evaporation. Dan laut nanti akan memberikan air itu ke awan atau langit melalui evaporasi. As you can see, this cycle needs to continue in order for life to happen. Sehingga siklus ini akan terus berjalan supaya kehidupan itu terus berlangsung.
But if there is any disruption on the cycle, then there is death that occurs. Kalau ada gangguan di dalam siklus ini, maka akan terjadi kematian. Therefore, the Dead Sea, which does not give any of its water, it's actually a body of water that cannot have anything living in it. Seperti contohnya laut mati yang tidak pernah memberikan kepada yang lainnya, sehingga tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Therefore, death occurs when the circulation of giving stops. Maka kematian itu akan terjadi ketika sirkulasi pemberian itu dihentikan. When we are self-centered, when we are selfish, we actually slowly dying instead of living the abundant life. Ketika kita fokus pada diri sendiri dan mulai egois, maka kita pelan-pelan akan mati dengan sendirinya karena kita menghentikan proses kehidupan yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. And the number 2 of the way God operates his law. Dan nomor 2, ketika Tuhan bekerja dalam hukumnya, he operates in the law of liberty, meaning love cannot exist without freedom. Yaitu hukum kebebasan, di mana kasih tidak akan ada tanpa kebebasan. God gives us the freedom to choose him or not to choose him. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih Dia atau tidak memilih Tuhan sama sekali. It's important for the law of liberty to operate because if it doesn't, penting bagi hukum kebebasan ini untuk bekerja, karena jika tidak bekerja, the consequences is then love is damaged and eventually destroyed. Konsekuensinya maka kasih itu akan rusak dan akhirnya akan hancur. For example, we love because we want to give love. Kita mengasihi karena kita ingin memberikan kasih. As a wife, I give my love freely to my husband because it comes out of me. Sebagai seorang istri, saya mengasihi suami saya karena cinta itu datang dari diri saya. But if he demands from me to love him in a way that is threatening or punishable, then I don't want to love him the way I should love him. Tetapi kalau suami saya menuntut saya mengasihi dia dengan di bawah ancaman, maka saya tidak akan bisa mengasihi dia seperti yang dia mau. And number 2, if we insist someone to love us and we force this love, then there is a rebellion that is instilled in the heart. Kalau kita memaksa kasih itu harus diberikan, maka akan terjadi pemberontakan di dalam hati orang tersebut. And even though that person may not leave the relationship, but then they realize that they are no longer a person who can think for themselves. Jika orang tersebut tetap mau berada di dalam hubungan seperti itu, maka orang tersebut tidak lagi bisa berpikir seperti layaknya seorang manusia. Because God created us to be able to reason and to make choices based on what we think. Karena Tuhan menciptakan kita agar kita bisa berpikir dan melakukan tindakan atas apa yang kita pikir. And now we're going to do with number 3 and number 4 of God's design law. Dan kita akan melanjutkan dengan hukum ketiga dan keempat dari hukum yang merupakan rancangan Allah. Which is the law of worship, number 3. Nomor 3 adalah hukum penyembahan. Every single one of us worships something or worships somebody. Setiap kita itu pasti menyembah seseorang atau menyembah sesuatu. Even an atheist who they said that they don't believe God worships something or somebody too. Bahkan seorang ateis yang mengaku tidak Tuhan, mereka akan menyembah sesuatu atau seseorang.
Let's open our Bible to 2 Corinthians 3, verse 18, which tells us the principle of this law of worship. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. So the law of worship says we become who it is that we are worshiping. Hukum penyembahan mengatakan bahwa kita akan berubah menjadi seperti yang kita sembah. So because God created our brain in a way that it has neuroplasticity, ketika Tuhan menciptakan otak kita sehingga ada suatu proses yang disebut neuroplasticity, and this neuroplasticity is that the amazing ability for our brain to rewire based on the thoughts we think and the experiences of life. Dan neuroplasticity ini adalah suatu kemampuan luar biasa bagi otak kita untuk mengaitkan berdasarkan pikiran-pikiran apa yang kita pikirkan dan pengalaman hidup kita. We were constructed by God to adapt and change based on the choices we make. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk beradaptasi dan berubah berdasarkan dengan pilihan yang kita buat. What we see, what we try to copy is who we become. Apa yang kita lihat dan apa yang berusaha kita copy, kita akan berubah menjadi seperti itu. So in the God-shaped heart, page 127, it says, if we worship a God of love, then we become more loving. Di dalam buku The God-Shaped Heart halaman 127 dikatakan, kalau kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih, maka kita akan berubah menjadi seseorang yang lebih mengasihi. Because we are transformed into the same image of the God that we worship. Karena kita bertransformasi dari Tuhan yang kita sembah. But if we worship an authoritarian God or a dictator God, then we become more angry and more abusive in our actions. Kalau kita menyembah kepada Tuhan yang penuh dengan otoritas dan diktator, maka kita menjadi pemarah dan menjadi lebih penuh dengan kekerasan. You probably think in your heart, Irene, I know who it is, the God that I worship. Mungkin Anda berpikir dalam hati Anda, Irene, saya tahu siapa Allah yang saya sembah. I have been a Christian for many, many years in my life. I know that God is loving. I know that Jesus died for me. Saya telah menjadi Kristen bertahun-tahun lamanya. Saya tahu Tuhan yang saya sembah. Dan saya tahu bahwa Tuhan mati bagi saya di kayu salib. Then does your character reflect the God that you think you are worshiping? Apakah karakter Anda itu sama seperti Tuhan yang Anda sembah? Joshua Harris was one of my favorite author. Joshua Harris adalah salah satu pengarang kesukaan Irene. One of the ministry that my husband and I do is that we talk to the young people in regards to courtship or relationships. Dan salah satu pelayanan yang dilakukan oleh suami saya dan saya, kami banyak berbicara dengan para orang muda tentang hubungan dalam masa muda mereka. We take the book from Messages to Young People and also from Letters of Young Lovers that was written by Mrs. White. Kami membahas dari buku Nyonya White yang berjudul Messages to Young People and Letters to Young Lovers. Dan juga buku yang lainnya, Letters to Young Lovers. But Joshua Harris was able to get those principles that I got from those two books and write it in a modern English.
Dan Joshua Harris mendapatkan istilah itu dan menuliskannya dalam buku Modern English. And he titled the book, I Kissed Dating Goodbye. Dan dalam judulnya itu I Kissed Dating Goodbye. And he wrote this book when he was a young 21-year-old young man. Dan dia menulis buku ini ketika dia masih sangat muda. And his principles were actually biblical principles on how a person should view dating. Dan prinsipnya itu sangat prinsip kehidupan yang berdasarkan Alkitab dan menuliskan pandangannya tentang kencan. He had such a desire to do ministry, therefore he became a pastor. Dia memiliki keinginan untuk melakukan pelayanan sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. And his church became a mega church in what they call Covenant Life Church in Gaithersburg, Maryland. Dan gerejanya itu berkembang menjadi suatu gereja mega yang sangat besar. Ya, gerejanya bernama Covenant Life Church di Maryland. And let me just tell you the history of his family. His parents were also very dedicated conservative Christian. Saya ceritakan latar belakang dia di mana orang tuanya juga adalah orang Kristen yang taat. He was homeschooled. Dia juga adalah anak homeschooling. And he had two twin brothers who also wrote a powerful book. Dia juga memiliki dua adik kembar laki-laki yang juga menjadi pengarang buku yang luar biasa. And they wrote the book Dare to Do Big Things, which was a way for the teenagers to realize that as a young person, they can do great things. Dalam judulnya yaitu Dare to Do Big Things yang mendorong bagi orang-orang muda bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang besar. And these great things is not just for themselves, but for the honor of God. Dan hal-hal besar ini bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. I asked my boys to read this book when they were 13 and 14, and I saw that it really transformed the way they think as teenagers. Saya meminta anak-anak saya membaca buku ini, dan itu merubahkan cara berpikir mereka ketika mereka masih remaja. So with this kind of a background, I was shocked when about a couple years ago, Joshua Harris says he kisses his faith of Christianity goodbye. Dan saya sangat terkejut ketika beberapa tahun yang lalu Joshua Harris mengucapkan selamat tinggal pada imannya sehingga dia berkata bahwa dia bukan lagi seorang Kristen. This is what he said. Inilah yang dia katakan. He made an announcement that him and his wife, who have been married for 19 years, decided to separate and divorce. Dia memberikan pengumuman bahwa dia dan istrinya yang sudah menikah 19 tahun akhirnya memutuskan untuk bercerai. And he says the information that was left out of our announcement is that I have undergone a massive shift in regard to my faith in Jesus. Dan di dalam pengumumannya itu dia berkata bahwa dia sudah melalui perubahan yang sangat besar sehubungan tentang imannya di dalam Yesus. So then, in other words, he says, I have decided that all of this faith that I had in Jesus was wrong. Seolah-olah dia mengatakan bahwa iman yang saya miliki di dalam Yesus itu semuanya adalah salah. By the all measurement that I have for defining a Christian, he added, I am not a Christian. Dengan seluruh ukuran yang dia miliki yang menunjukkan bahwa dia seorang Kristen, dia tambahkan bahwa dia bukan lagi Kristen. And he is a former pastor of Covenant Life Church in Gaithersburg, Maryland. Dan dia adalah sebelumnya seorang pendeta di gereja Covenant Life Church di Gaithersburg. And it continues as he recounted several things he has apologized for in the past. Dan dia berkali-kali mengatakan bahwa dia mohon maaf atas masa lalunya.
He said that he has been self-righteous. Dia katakan bahwa dia berpusat pada diri sendiri. His book is based on fear. Bahwa bukunya itu berdasarkan dari rasa ketakutannya. And how he had a misunderstanding on his view of women in the church. Bagaimana dia memiliki salah pemahaman tentang wanita di dalam gereja. And even how he looks at parenting in regards to how he parents his children. Dan juga dalam memandang parenting atau pengasuhannya kepada anak-anaknya. How could be someone who is so raised in a Christian home, who is a pastor of a mega church, decided that he has been worshiping the wrong God? Bagaimana bisa seseorang yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen dan juga menjadi pendeta di sebuah gereja yang besar, kemudian dia mengatakan bahwa menyembah Yesus adalah salah? Could it be that we too have been worshiping the wrong God and we don't even know it? Mungkinkah kita juga menyembah kepada Tuhan yang salah tanpa kita menyadarinya? Yes, we name him Jesus. Ya, kita menamai dia Yesus. But is the God that we worshiping in our mind has the character of God that is love? Apakah Tuhan yang kita sembah itu memiliki karakter bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih? Well, let's take a look at 1 Kings chapter 18. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. This is a story of Elijah who is asking the children of Israel to choose who it is that they should worship. Ini adalah cerita tentang Elia yang meminta bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Please go ahead and read 1 Kings 18, 20 and 21, Natalia. Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan 21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Why is it that the children of Israel was not able to say anything? Mengapa bangsa Israel itu tidak bisa menjawab sepatah kata pun? When Elijah asked, choose who it is that you should serve. Ketika Elia bertanya, kepada siapa kamu akan menyembah? If the Lord is God, follow him. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. But if Baal is God, follow him. Kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Do we realize who it is, the God that we serve? Apakah kita menyadari siapakah Allah yang kita sembah? Could it be that without realizing that we are worshiping the wrong God? Mungkinkah tanpa kita sadari kita menyembah Allah yang salah? How do we know? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? How is your character? Bagaimana karakter Anda? Do you have a character of love? Apakah Anda memiliki karakter kasih? Or do you have a character that is vengeful, bitter, anger, suspicious, unbelieving? Apakah Anda memiliki karakter yang selalu ingin membalas dendam, penuh dengan kepahitan, marah, dan selalu curiga dengan orang lain? Or even a character that's always full of worry and full of anxiety? Atau karakter yang dipenuhi dengan rasa cemas dan rasa khawatir? Let's go ahead and take a look at what is the character of this Baal or authoritarian God. Mari kita lihat karakter dari Baal atau Allah yang penuh dengan keotoriteran.
Let's go ahead and continue with verse 26. Mari kita baca ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. So they feel that they have to do all of these mighty things to show that they are sincere in their call to Baal. Jadi mereka harus melakukan hal-hal yang luar biasa ini dan memanggil Baal supaya terjadi suatu hal yang luar biasa. You know, they said they have to leap and they have to scream with the top of their voices saying, "Baal, please hear us." Bahkan mereka harus berjingkat-jingkat dan berteriak sambil memanggil, "Ya Baal, jawablah kami." Do we have the same kind of an attitude when we pray? Apakah kita memiliki perilaku yang sama ketika kita berdoa? Do we feel that we have to convince God to hear us? Apakah kita harus meyakinkan Tuhan untuk supaya Dia mendengar kita? Because if we don't do these things, then God will not hear us. Dan kalau kita tidak melakukan hal-hal ini, maka Tuhan tidak akan mendengarkan kita. And let's continue with verse 28. Dan di ayat 28 dikatakan, maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. You may think, oh, I don't worship that way. Anda mungkin berpikir, saya tidak menyembah Tuhan seperti itu. I don't cut myself and I don't hurt myself. Saya tidak menoreh-noreh dan tidak melukai diri saya. But how many of us punishes ourselves in a way that we know that we're punishing ourselves so that God can hear us? Tapi tanpa sadar kita menyiksa diri kita seakan-akan kita sedang menghukum diri kita supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Who is it that the God that we serve? Siapakah Tuhan yang kita sembah? Is it a God that we feel that I have to suffer first in order for God to love me and to accept me? Apakah Tuhan itu kita harus menderita dulu supaya Tuhan mau mengasihi dan memberkati kita? Or I cannot forgive myself from all the wrong things that I have done because God can't forgive me either. Atau saya tidak bisa memaafkan diri saya atas semua hal yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan di masa lalu, sehingga Tuhan juga tidak bisa mengampuni saya. So because of the things I have done in the past, I don't deserve to have a happy life. Karena semua hal yang saya telah lakukan di masa lalu, maka saya tidak layak untuk mendapatkan hidup yang penuh dengan sukacita. If this is our way of thinking, it could be without realizing we are actually worshiping a modern Baal instead of the true God of love. Kalau tanpa sadar kita adalah orang seperti itu, maka kita juga tidak menyadari bahwa kita sedang menyembah Baal modern. If we are worshiping the God of love, kalau kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih, let's go ahead and take a look what Elijah says in verse 36. Mari kita lihat apa yang dikatakan Elia di ayat ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah 36. I'm sorry, not 39, 36. Oke. Mari kita lihat di ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." And verse 37.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. The God of love is always wanting to turn our hearts back to Him. Allah yang penuh dengan kasih selalu menginginkan agar hati kita kembali kepadanya. God of love is more concerned of our relationship with Him than trying to please Him by doing so many rules. Allah yang penuh dengan kasih selalu berusaha agar hati kita kembali kepadanya daripada kita melakukan begitu banyak hal seperti mematuhi peraturan hukum-hukum Tuhan. I'm not saying that following rules is not important. It is important. Saya tidak mengatakan bahwa mematuhi peraturan itu bukanlah hal yang penting, itu tetap merupakan hal yang penting. But what is the motive for us to obey God's law? Tetapi apakah yang menjadi motif kita untuk menuruti hukum Tuhan? If we obey only out of fear, it will not last very long. Kalau kita menuruti hukum Tuhan karena hanya rasa takut, maka itu tidak akan berlangsung lama. I remember right after 9/11 when the tower got destroyed by terrorists several years ago. Saya ingat ketika kejadian 9/11 ketika ada 2 menara yang dihancurkan oleh teroris. Everyone was gripped with fear. Semua orang itu dipenuhi dengan rasa ketakutan. Immediately after that happened, because everybody was in fear, everyone was going to the church and worshiping. Dan ketika mereka dipenuhi dengan rasa takut, semua orang itu pergi ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. New York has never seen churches being so full. Dan tidak pernah dalam pandangan mata bahwa gereja itu penuh terus. But yet it did not last. Dan ternyata itu tidak bertahan lama. Because the motive of worship was out of fear, not out of love. Karena motif mereka dalam beribadah adalah rasa takut, bukan karena kasih kepada Tuhan. So when we do things out of fear instead of out of love, it's a burden for us. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu karena rasa takut, itu menjadi beban bagi kita. But God is a God of love who gave His only Son so that you and I that believe in Him will not perish but have everlasting life. John 3 verse 16, which is the gospel. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Karena begitu mengasihi dunia ini, Dia memberikan anak tunggalnya supaya setiap orang itu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. The God of love is always giving. Tuhan yang penuh kasih selalu memberi. The God of love is also a serving God. Tuhan yang penuh kasih adalah Tuhan yang selalu melayani. Baal demands for us to serve him. Baal selalu menuntut agar kita menyembah Dia. Because unless we serve him, then he cannot give his blessing. Kalau kita tidak menyembah Baal, maka Baal tidak akan memberkati kita. But yet, the God of love shows his nature first by giving himself to serve. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih menunjukkan sifat alaminya di mana Dia terlebih dahulu memberi kasihnya kepada kita. So the book, The God-Shaped Heart, page 128, wrote, Di dalam buku The God-Shaped Heart halaman 128 ditulis, Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Yesus yang di dalam keilahiannya tidak mempertimbangkan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang Dia perlukan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. So that means he doesn't have this
power that says, because I'm more powerful than you need to serve me. Tuhan tidak menggunakan kuasanya bahwa saya lebih berkuasa daripada Anda, maka Anda harus menyembah saya. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Philippians 2, verse 6 and 7. Kebalikannya, malah dia memandang dirinya sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya dengan mengambil posisinya sebagai seorang hamba. Why did Jesus came this way? Mengapa Yesus datang dengan cara seperti ini? Because this is the true character of God. Karena ini merupakan karakter yang sesungguhnya dari Tuhan. If we really see Jesus in his true form, kalau kita mau melihat Yesus dalam bentuk yang sebenarnya, his mission is to overturn this dictator view of God who is love. Misinya adalah untuk membalikkan pandangan orang-orang dari Tuhan yang penuh dengan diktator menjadi Tuhan yang penuh kasih. Satan wants us to believe that the God that we serve is a God who is demanding for us to follow him or we die because he will punish us. Iblis mau kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menuntut agar kita melakukan hal-hal yang Dia inginkan. Jika tidak, maka kita akan mati. But yet Jesus is showing us that the God that he is representing is a God who uses power to serve rather than to be served. Tetapi Tuhan dengan segala kuasanya menunjukkan bahwa Dia menggunakan kuasanya untuk melayani dan bukan untuk dilayani. A God who gives for the good of his creatures rather than demand service by his creatures. Tuhan yang memberi segala sesuatu yang terbaik untuk seluruh ciptaannya dan Dia tidak menuntut untuk dilayani oleh seluruh ciptaannya. A God who sacrifices self. Tuhan yang mengorbankan dirinya sendiri. Is this the God that you are serving? Apakah ini adalah Tuhan yang Anda sembah? If this is the God that you are serving, then by beholding, we become like the God that we serve. Kalau ini adalah Tuhan yang Anda sembah, dengan Anda memandang terus kepada Tuhan, maka Anda akan berubah dengan karakternya. That means when we serve our husband, our children, it will not be with a complaining spirit. Ini artinya kalau kita melayani suami maupun anak-anak kita, maka kita tidak akan dipenuhi dengan roh yang selalu mengeluh. I had a friend who was telling me, you know, my mom has a problem serving my dad and even us children. Saya memiliki seorang teman yang selalu bercerita bahwa ibunya ini memiliki masalah dalam melayani ayahnya dan juga anak-anaknya. She is a pastor's wife. Dia adalah istri seorang pendeta. But because she grew up in a very wealthy home, karena dia bertumbuh dalam keluarga kaya, where she had not just one servant but many servants, karena dia tidak hanya memiliki satu pelayan tapi juga banyak pembantu, she doesn't have to do anything because everything is done for her. Dia tidak perlu melakukan apapun karena semua itu sudah dilakukan untuk dia. So she grew up with the mentality that a servant is a low-class citizen. Therefore, being a servant is a life of suffering. Oleh karena itu dia bertumbuh dengan mentalitas bahwa pelayan adalah kelas terendah di dalam lingkungan dan dia tidak perlu untuk menjadi seperti itu. Therefore, whenever she has to cook, whenever she has to clean, she's always grumbling and complaining,
thinking that what she's doing is a servant's job that is so low, therefore she is angry. Oleh karena itu, setiap kali dia harus memasak dan setiap kali dia harus membersihkan rumah, dia selalu bersungut-sungut dan mengeluh bahwa seharusnya dia tidak melakukan ini karena ini adalah pekerjaan pelayan, yaitu pekerjaan yang terlalu hina dan rendah. Do we have the same kind of attitude and we don't even realize it? Apakah kita memiliki perilaku yang sama tanpa kita menyadarinya? Could it be because we have been worshiping the wrong God all this time? Mungkinkah karena kita telah menyembah Allah yang salah selama ini? Because if we worship a dictator God, we become mean and angry in our actions. Kalau kita menyembah Allah yang diktator, kita menjadi jahat dan pemarah dalam perilaku But kita. if we are worshiping a God of love, Steps to Christ, page 59, paragraph 3 says, Kalau kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih, di dalam buku Steps to Christ, halaman 59 alinea 3, the loveliness of the character of Christ will be seen in his followers. karakter kasih dari Kristus itu akan terlihat dari para pengikutnya. It was Jesus' delight to do the will of God. Merupakan sukacita bagi Yesus untuk melakukan kehendak Allah. Therefore, it will be our delight to do the will of God. Dan juga menjadi kesukaan bagi kita untuk melakukan hukum Allah. Love to God, zeal for his glory was the controlling power in our Savior's life. Mengasihi Tuhan dan juga kemuliaannya adalah kuasa yang mengendalikan di dalam kehidupan juru selamat kita. Love beautified and ennobled all of Jesus' action. Kasih itu memperindah dan memuliakan dalam setiap aksi atau perilaku yang dilakukan Allah. Because love is of God. Karena kasih adalah Tuhan. So law number 3 is the law of worship. Who is it that you are worshiping? Hukum ketiga adalah hukum penyembahan. Siapakah yang kita sembah? And the fourth design of God's law that we're going to talk tonight, which is the last one, is the law of sowing and reaping. Dan hukum keempat yang akan kita bahas terakhir pada malam hari ini adalah hukum tabur dan tuan. And the law of sowing and reaping starts from the beginning of time that that God shows us in the book of Genesis. Hukum tabur tuai ini adalah seperti yang Tuhan ceritakan di awal, yaitu di dalam kitab Kejadian. Please go ahead and open your Bible to Genesis chapter 1, verse 11 and 12. Mari kita buka Kejadian 1, ayat yang ke-11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. The way the Indonesian worded is not as profound as the way the English word says it. It says, the fruit will yield fruit after his kind. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia tidak sesuai dengan bahasa Inggris, di mana disebutkan bahwa pohon buah itu akan menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. So for example, if you plant apple tree, you can never expect banana to come out of it. Jadi contohnya kalau kita menanam pohon apel, kita tidak bisa mengharapkan buah pisang yang keluar dari pohon tersebut. Because the law of nature is not designed that way. Karena hukum alam tidak dirancang untuk seperti itu. The law of nature says if you put apple seed, then it will grow apple tree.
Hukum alam itu mengatakan bahwa kalau kita menanam benih apel, maka itu akan bertumbuh menjadi pohon apel. The other day, Kyle was speaking to my husband and I, Beberapa hari yang lalu, Kyle berbicara kepada suami saya dan saya. and he asked, Mom and Dad, do I really have a freedom of choice? Dia berkata, tahukah ayah dan ibu, apakah saya memiliki kebebasan untuk memilih? Because now I'm on my own in Northern California, far away from Mom and Dad. Karena saat ini saya tinggal sendiri di California, jauh dari orang tua. In reality, I have freedom to do anything I want. Dalam kenyataannya, saya memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang saya mau. But look at my house. The way I have my house is exactly the way I have been raised. Tapi lihatlah rumah saya. Rumah saya ini sama persis dengan rumah di mana saya dibesarkan. And when you see his house, his bed is made, everything is in order, even in color organization. Kalau Anda melihat rumahnya, ranjangnya itu selalu rapi dan semuanya penuh dengan keteraturan, bahkan diatur sesuai dengan warnanya. And he said, do I really have a freedom of choice? Dan dia bertanya, apakah saya benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih? Another example, Mom and Dad, I was raised vegetarian. Now that I can go to the grocery store and buy anything I want, I still don't choose to get chicken or beef or any kind of meat. Dan Kyle berkata bahwa dia dibesarkan secara vegetarian, dan ketika dia tinggal sendiri, dia bisa pergi ke supermarket untuk membeli ayam ataupun daging, tetapi saya tetap membeli sayur-sayuran. So, do I really have a freedom of choice, Mom and Dad? Apakah saya ini benar-benar memiliki kebebasan memilih, ayah dan ibu? And he was asking this not because he was angry or he was disappointed, but he realized with that understanding that what seed was sown is exactly the tree that will pop up. Dan dia menanyakan ini bukannya dia marah atau dia kecewa, tapi dia kurang memahami bahwa ini seperti biji yang ditabur dan kemudian dituai seperti buah yang siap untuk diambil. So because we try to raise him in a way that we think it's best, then after he's on his own, he continues with that process because that is the fruit that comes out of our training ever since he was small. Karena kita berusaha membesarkan dia dengan segala hal yang terbaik untuk kehidupannya, dan ketika dia bertumbuh besar, dia tetap melanjutkan kehidupan seperti ketika dia dibesarkan. Itu merupakan buah dari pengasuhan yang kami berikan. See, we reap what we sow, and every choice we make is actually a seed that we plant. Jadi kita menuai apa yang kita tabur. Jadi setiap pilihan yang kita buat itu adalah benih. How our family life is right now is based on the seed that we plant many years ago. Jadi keluarga yang kita miliki saat ini adalah berdasarkan dari benih atau biji yang kita tanam bertahun-tahun sebelumnya. If husband and wife decide to love one another, to show respect with one another, then our children will actually plant the same kind of seed. Jadi kalau pasangan suami istri memutuskan untuk saling mengasihi dan saling menghormati, maka anak-anak mereka juga akan saling mengasihi dan menghormati sesuai dengan benih yang ditanam oleh orang tuanya. If you feel that your family life is chaotic or is not the way you wanted it to be, then you need to ask, what seeds have I planted and don't realize? Kalau kehidupan keluarga Anda penuh dengan kekacauan, mungkin Anda harus berpikir, benih apa yang sudah saya tanam sebelumnya?
Because Christ Object Lessons, page 84, paragraph 3 and 4 says, every seed sown produces a harvest of its kind. Karena dalam buku Christ Object Lesson halaman 84 dan alinea 3 dan 4 dikatakan, setiap biji yang dituai itu menghasilkan panen dari jenisnya sendiri. So it is in human life. Sama halnya di dalam kehidupan manusia. We all need to sow the seeds of compassion, sympathy, and love, for we shall reap what we sow. Kita perlu untuk menabur benih kasih sayang, rasa simpati dan kasih, supaya kita bisa menuai apa yang kita tabur. If I am, as a wife, showing compassion to my husband, showing compassion as a mother to my children, showing sympathy and love, according to the principle of God's law, that is what I will receive back too. Jadi kalau kita menabur kasih sayang kepada suami dan anak-anak kita, rasa simpati dan cinta kepada mereka, maka kita juga akan menuai apa yang kita telah tabur itu. Every characteristic of selfishness, self-love, self-esteem, every act of self-indulgence will bring forth a like harvest. Semua karakteristik dari keegoisan, cinta diri, kepercayaan diri, dan semua tindakan untuk kepuasan diri akan juga menuai hal yang sama. I was speaking to a lady who was complaining about her husband. Saya berbicara dengan seorang wanita yang mengeluh tentang suaminya. He doesn't know how to show respect to me. He's always yelling at me. He's always angry at me. Suaminya tidak bisa memberikan rasa hormat kepada istrinya, selalu berteriak dan memarahi dia. So the question I ask her is, why do you think he acts that way? Saya bertanya kepada dia, mengapa dia bisa melakukan hal itu kepada Anda? And she says, it's all my fault, he says. It's because of me. That's why he acts that way. Sang istri berkata, itu semua salah saya. Akibat saya dia berlaku seperti itu. But I don't want to be blamed because it's not just all my fault, it's his fault too. Tapi saya tidak mau yang disalahkan, karena itu bukan salah diri saya sendiri, tapi ada salah dari dia juga. And so when I ask her, then something has to be changed. If you don't want to change and he doesn't want to change, then what kind of harvest are you going to have? Dan saya katakan kepada dia, ada sesuatu yang harus dirubah. Jika Anda tidak mau berubah dan suami Anda juga tidak mau berubah, jadi panen apa yang akan Anda miliki? So if we always feel that we are always right and they are wrong, and we don't want to change because we're stubborn, then don't expect that you will have love, sympathy, and compassion in the home. Kalau kita selalu merasa diri kita benar dan orang lain yang salah, dan kita keras kepala untuk melakukan perubahan, maka kita tidak bisa menunjukkan simpati, cinta, dan juga kasih sayang dalam rumah. Because what we sow is what we will reap. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. He who lives for self is sowing to the flesh. Mereka yang hidup untuk dirinya sendiri akan menuai kedagingan. And of the flesh, he will reap corruption. Dan dari kedagingan, dia akan menuai korupsi. So we have this attitude that we blame God for our situation. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan atas situasi yang kita miliki. But it says here, God destroys no man. Everyone who is destroyed will have destroyed himself. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menghancurkan manusia siapapun. Dan siapapun yang menghancurkan, dia akan menghancurkan terlebih dahulu dirinya sendiri. Through the choices that we make, the seed that we plant is what will happen to our destiny. Dari setiap keputusan yang kita buat dan setiap benih yang kita tabur, itu akan mengarahkan tujuan hidup kita. So, if you
plant a seed of love in your heart that is given to God, then only the plant of love that will flourish. Jadi kalau Anda menanam benih kasih, maka Anda akan menumbuhkan pohon kasih itu. So the conclusion is in 1 John 5, verse 2 and 3, only love of God that we may be able to have the willpower to follow his love. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. So only love is the true motivation that we want to obey him. Hanya kasihlah yang selalu memotivasi kita untuk mematuhi hukum Tuhan. Jeremiah 31 verse 33, God says, di dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan, I will put my law within them and I will write it on their hearts. And I will be their God and they shall be my people. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. The law of love needs to be written in our heart. Hukum Allah harus ditulis di dalam hati kita. By understanding how God's law of love operates. Dengan memahami bagaimana hukum Tuhan itu bekerja. When we understand God's law of love, then we trust him and we give him our heart so that we willingly want to obey God. Dengan memahami hukum Allah adalah kasih, maka kita mau dengan senang hati mengikuti dan mematuhinya. Psalm 40 verse 8 says, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Di dalam Mazmur 40 ayat 8 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. I came to realize that the only reason why I can obey is if I love God. Saya akhirnya menyadari alasan utama saya bisa menuruti Dia karena saya mengasihi Tuhan. But I can only love him if I receive his love first in my heart. Tetapi saya hanya bisa mengasihi Tuhan kalau saya sudah menerima kasih Tuhan itu di dalam hati saya. So for our first step is just to open up our heart and say, Lord, please pour out your love within me so that I may be filled with your love and so that I can obey you out of love, which is with pure joy. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka hati kita kepada Dia dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, siramilah kami dengan kasih-Mu supaya kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan ketika kami menuruti Tuhan karena kasih-Nya dan kasih-Nya dan penuh dengan sukacita. This is the only way that we can move on to the next level. Hanya dengan cara inilah kita bisa melanjutkan ke level berikutnya. Not to look at rules and law as a burden, but look at it because it is a law of love. We obey out of love, which is joyful to our heart. Jadi kita tidak melihat hukum dan peraturan itu sebagai suatu beban, tetapi melihatnya sebagai hukum yang penuh kasih, dan kita menurutinya karena kasih dan penuh dengan sukacita. And I pray that this is going to be our experience, you and me, as we do God's will. Dan saya berharap ini akan menjadi pengalaman Anda dan saya ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oke.
Saya baru saja mencari ya, ini dasar di mana level 4 ya, malam hari ini, di mana adalah bagian yang kedua mengenai law of worship dan juga law of sowing and reaping. Saya jadi teringat, mungkin sambil kita menunggu ya, bagi partisipan yang ingin menanggapi atau bertanya, di mana pernah waktu itu satu saat ada sesi Bible study juga bisa dibilang ya. Kemudian ada satu orang bertanya dan saya diterangkan gitu bahwa dari situ saya mulai lebih mengerti lagi bahwa betapa pentingnya seperti ini yang malam hari ini yang disampaikan oleh Irene yang saya dapati adalah foundation. Ya, jadi di mana sangat pentingnya kita memiliki dasar untuk kita mengerti kasih Allah itu yang seperti bagaimana. Nah, asalnya waktu itu yang mau saya share adalah seseorang ini bertanya dan yang akan menjawab itu bilang kepada saya adalah oke, saya akan mengambil waktu lebih lama karena dia bilang sepertinya orang ini memiliki foundation yang kurang tepat sehingga pertanyaannya pun akan mengundang jawaban yang tidak tepat. Saya berusaha mencerna itu. Oke, pertanyaan seseorang ini tidak tepat karena foundation yang dia pahami itu kurang tepat. Jadi yang pembicara malam itu berusaha untuk menerangkan adalah dia harus membawa dulu, bukan langsung menjawab, tapi dia sharing dulu foundation-nya. Karena dia bilang, kalau sampai foundation dia bertanya itu salah, dia akan terus-menerus mendapatkan jawaban yang salah. Jadi alangkah saya mengingat pelajaran malam hari ini jadi lebih terrelate lagi gitu. Jadi memang itulah ya, di dalam kita bertumbuh di dalam iman kita, Tuhan tidak ingin kita memiliki iman yang dangkal, tapi Tuhan ingin kita selalu bertumbuh dan itu luar biasanya Tuhan, di mana dengan our limitation ya, dengan memori kita yang limited, dengan daya tangkap kita yang limited, tapi kasih Allah itu luar biasa dan kepada setiap individu ciptaannya dia menunggu dengan kasihnya untuk kita dapat bertumbuh masing-masing. Dan itulah sebabnya di mana kita tidak boleh berhenti ya Irene ya, gitu kan ya. Kita tidak boleh berhenti di dalam kita mengenal siapa Allah yang kita sembah ini. Kasihnya itu yang seperti apa? Level 1 kah? Level 2? Level 3? Tuhan tidak melihat level itu kepada kita. Tapi kiranya kita, dengan kita mengerti Allah, kita mengerti yang apa sudah di-share oleh Irene, sehingga kita lebih mau mengerti orang lain. Saya rasa itu ya. Jadi dengan kita mengerti bahwa, dalam hidup itu ada step-stepnya, dan kita tidak perlu menjudge orang lain, tapi justru kita lebih bisa meminta kepada Tuhan, mendoakan bukan hanya orang itu, tapi mendoakan pribadi kita juga, dan kita meminta bahkan diberikan Tuhan situasi di mana kita bisa mendampingi orang-orang, keluarga kita, teman, bahkan dimanapun kita berada. Pada saat kita mungkin sedang menunggu antrian dokter, kadang-kadang kita suka bicara ya, gitu. Jadi mungkin itu yang saya dapatkan pembelajaran malam hari ini, dan memang itu ada hubungannya juga dengan trust and obey. Ya mungkin ini saya ada share di sini dari bukan dari KJV ya Irene ya, ini GNT ini Good News Testify kalau nggak salah, Good News Translation, sorry. Di sini di Amsal 33, di Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, The Lord watches over those who obey Him, those who trust in His constant love. Bayangkan ya. Jadi betapa indahnya gitu. Tuhan tuh akan terus kepada kita, bukan hanya kita menerima kasih-Nya, tapi kita juga dengan willing heart ya untuk obey. Dan kita akan merasakan constant itu tidak pernah putus akan cintanya Tuhan.
Mungkin ada yang mau menanggapi atau yang boleh lebih lagi, kami juga sangat appreciate kalau ada yang mau sharing mengenai bagaimana kasih Tuhan ini. Dan di sini jelas ya, law of worship. Ya, di mana hukum akan, mungkin kalau terdengarnya hukum ya, kayaknya aduh terhakimi gitu. Tapi disinilah sebenarnya balik ke nomor 1, law of love. Kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan memberikan sebenarnya pagar itu adalah kasih-Nya, maka pada saat kita mendengar law of worship, itu bukan lagi cara pandang yang bahwa Tuhan ini jahat ataupun juga Tuhan itu selalu membalaskan atau dan lain-lain, tapi justru Tuhan itu adil, makanya Dia adil bagi yang taat, dan itu nanti akan terus bertumbuh di dalam perjalanan iman kita. Oke, ada yang mau sharing mungkin? Silahkan. Di sini saya ada lihat ada Mem Cecilia, ada Kak Mesti, ada, ini saya nggak tahu nih pakai namanya Edik atau Gege nih yang lagi dengar. Boleh mungkin ada yang mau sharing? Masih belum ada? Oke, kalau mungkin Irene salah satunya bisa seperti ini enggak ya? Di awal saya mulai belajar, yang saya tahu hanya, aduh, betapa baiknya Allah, sehingga saya ingin anak-anak saya untuk bisa memahami, mengerti. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanan, mungkin yang sangat terdampak itu adalah anak saya yang nomor 1 ya. Sampai dia itu mengeluarkan statement, saya nggak tahu lagi apakah Allah yang saya sembah itu for real. Apakah Alkitab itu adalah benar? Dia bilang, karena itu adalah tulisan manusia dan lain sebagainya. Pada saat itu saya shock dan respon saya adalah marah. Ya kan, marah. Beriring jalannya waktu, lalu Ludi bilang, ya, suami saya bilang, coba deh, bagaimana anak-anak itu bisa mengenal Yesus itu adalah, nggak usah bilang dulu bahwa commandments atau ini benar, ini salah, dia bilang gitu ya. Terus juga saya dari sesinya Irene juga waktu itu, Irene ya, saya juga dengar, dan ada lagi satu sesi lain di mana dia bilang yang basic aja dulu. Bagaimana anak-anak bisa mengenal Yesus, Allah yang kita sembah, Sang Pencipta yang kita sembah itu adalah kasih. Waduh, ya. Sometimes kita sebagai orang tua, apalagi yang merasa, aduh ini nih gitu ya, dan aduh selama ini where have I been gitu, kemana aja nih saya nggak pernah ngajarin anak saya seperti itu. Dan dari situlah bahwa saya jadi lebih belajar juga, oh iya ya, kalau anak saya buat salah selama ini, kamu sih nggak mau dengerin mami, I told you A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi benar juga, dan yang dipikirin anak saya jadi, kalau kasih kenapa marah-marah gitu ya, kalau kasih kok kayaknya hidup ini semua penuh dengan rules, ini itu nggak boleh salah, kalau saya salah sedikit, jadi apa yang terjadi, anak saya mendingan bohong daripada saya berantem sama mami. Itu contoh gitu. Nah, mungkin ada dari kita yang punya pengalaman juga, mungkin dari situlah saya juga berusaha selalu mengerem kalau udah dia salah, waduh saya harus gimana nih, untuk yang dilihat adalah Tuhan. Sehingga pada saat dia berbohong, yang akhirnya saya keluarkan adalah, lebih baik kita berantem karena kamu jujur dibanding kita berantem karena kamu bohong. Jadi sayanya juga harus mengerem. Gitu. Itu mungkin yang saya alami. Mungkin ada yang hadir di sini yang mungkin punya anak kecil atau berhubungan dengan orang tua, dengan kakak, yang bisa sharing mengenai bahwa the law of worship itu adalah mengenal akan Allah, siapa yang kita sembah. Silakan. Miranda,
I'm just going to be frank with you. We operate out of anger because of fear. Miranda, saya akan jujur dengan Anda. Kita beroperasi dengan kemarahan itu karena kita takut. For example, you got angry when your daughter questioned the existence of God. Anda marah ketika anak Anda bertanya tentang keberadaan Allah. It's because you were afraid of for her to lose her faith in God. Karena Anda takut anak Anda akan kehilangan imannya dari Tuhan. But in reality, there is, and I'm going to be frank with you, and because I used to operate that way too, it's because the God who you worship, you think will be mad at you if you don't do certain things too. Saya akan jujur dengan Anda karena saya dulu juga berpikir seperti itu. Jadi ini tergantung dengan siapa Allah yang Anda pandang. Jadi karena Anda memandang bahwa Tuhan akan menghukum kalau kita melakukan hal-hal tertentu, sehingga Anda juga takut hal itu akan terjadi pada anak Anda. And it is a growing process for each one of us to question God's existence. Ini merupakan proses pertumbuhan dari setiap kita untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan. Because whenever we question God's existence, what's in our mind is, I want to understand more fully. It is better to do that than just to worship blindly. Dalam pikiran kita, setiap kita akan bertanya tentang keberadaan Tuhan karena itu merupakan proses pertumbuhan supaya kita tuh bertumbuh dengan benar daripada kita melihatnya dalam kebutaan. Because if we worship blindly, then we are like a robot. Kalau kita beribadah dalam kegelapan, maka kita ini seperti robot. But God wants us to worship Him out of decisions that we make that comes from the reasoning of our mind. Tetapi Tuhan ingin agar kita beribadah atau menyembah Dia yang berawal dari pemikiran kita. So I had the same conversation with my boys too. Saya juga memiliki pembicaraan yang sama dengan anak-anak saya. My approach is, I ask him the question why. Pendekatan saya adalah, saya bertanya kepada mereka, mengapa? Why do you think that way? Mengapa Anda berpikir seperti itu? What are going through your mind that made you think and question about God's existence? Apa yang terjadi dalam pikiran Anda sehingga Anda mempertanyakan keberadaan Dia? So allow them to speak so that they can actually process it in their mind too. Izinkan atau perbolehkan mereka untuk berbicara supaya mereka memberitahu apa yang terjadi dalam proses pemikiran mereka. But when we react with anger, then just like what Miranda says, then they avoid that conversation with us, or they just lie to us because they don't want any confrontation. Maka kalau kita bereaksi dengan kemarahan, maka anak-anak kita cenderung untuk menghindari pembicaraan dengan kita karena mereka menghindari konfrontasi dengan orang tuanya. And Miranda says because we kept on fighting to each other, and you have to ask the reason why. Dan seperti yang dikatakan Miranda, daripada Anda terus bertengkar, sebaiknya Anda mempertanyakan mengapa. The reason why, the fighting part is the fruit. Bagian yang pertengkaran itu merupakan buah. But what kind of seed is planted that creates this fruit? Benih apa yang ditanam sehingga menghasilkan buah pertengkaran itu? Is it because that there's impatience, you're so irritable, and like selfishness, pride? Those are the one that is being planted because the fruit is the fighting. Benih apakah yang ditanam sehingga menghasilkan buah pertengkaran? Mungkinkah itu benih karena ketidaksabaran kita,
kemudian kitanya kesal, marah, dan hal-hal lainnya. So it's back to the basics, which is receive God's love, have the seed of love planted in your heart, so that from the seed of love, what comes out of our mouth, what comes out of action is love. Jadi kembali ke dasarnya, kalau kita menerima benih atau bibit kasih Allah, maka apapun yang keluar dari ucapan kita, pikiran, dan tingkah laku kita, semuanya adalah kasih yang diberikan dari Allah. Because the Bible says, what a man thinketh in his heart, so is he. Karena firman dikatakan apa yang dipikirkan dalam hati manusia, itulah dia. If we think love thoughts, love will come out. Apabila kita memikirkan kasih, maka kasihlah yang akan keluar dari ucapan kita. If we think angry thoughts, anger will come out. Kalau kita memikirkan hal-hal yang membuat kita marah, maka ucapan kemarahanlah yang keluar. And again, it's back to the basics. Who is it that we are worshiping? Dan kembali lagi ke dasar, siapakah Tuhan yang kita sembah? Amin. Exactly. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi? And you know, Miranda, it's good for our children to ask this question, because when they figure out God for themselves, it will be a discovery that they will hold on to. Jadi Miranda, sangat baik jika anak-anak kita itu mempertanyakan hal-hal seperti ini. Karena kalau sampai mereka mempertanyakan ini, berarti mereka sedang berusaha menemukan Tuhan, di mana kalau mereka sudah bertemu dengan Tuhan, mereka akan terus berpegang pada itu. Amin. Ya, itulah kembali lagi luar biasanya Tuhan, bukan hanya untuk kita yang sudah sebagai parents ya, yang sudah lebih dulu harusnya mengenal akan Tuhan, but at the same time firman Tuhan itu kan seperti sword ya, seperti pedang yang dua sisi ya. Jadi bukan hanya untuk anak kita atau untuk orang yang kita rindu untuk, dan benar sekali mungkin itu adalah out of fear ya, banyak takutnya gitu. Jadi akhirnya ya balik lagi, saya diingatkan lagi khususnya dari Ludi, dia bilang kamu bisa seperti saat ini, itu bukan karena siapa-siapa, itu hanya karena Roh Kudus. Jadi percayalah kepada Roh Kudus dan kita terus menghidupkan dan kita terus doakan supaya the basic itu memang sangat-sangat penting ya, love. Seperti yang kita bahas juga di minggu lalu ya, di Selasa lalu, bahwa sebenarnya dunia ini berputar oleh karena love itu tadi. Dan kalau semua ciptaan Tuhan itu memahami, wow, such a very peaceful di atas dunia ini ya. Semua akan mendahulukan orang lain, semua akan tidak punya di dalam merespons itu, tidak ada perasaan yang sensitif, yang atau merasa harga dirinya duluan, atau yang I think it's the beauty of our God ya, the beauty daripada our Creator. Dia juga menciptakan kita dengan kasih, itu luar biasa. Amin. Oke, kalau belum ada yang menanggapi malam hari ini, marilah kita boleh bersama-sama untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, oke, sorry, sebelumnya ya Mem Sisil boleh sambil kita juga bagi yang hadir yang ingin didoakan boleh diketik di chat room sehingga boleh didoakan oleh Irene di akhir sesi kita malam hari ini. Silakan Mem Cecilia. Jadi tadi saya sudah merenungkan apa yang kita omongkan itu kok barusan terjadi gitu. Jadi sebelumnya saya sih jadi ini baru menurut saya. Jadi saya kan admission pendaftaran sekolah ya. Jadi kebetulan Sabtu itu, Sabat itu ada yang telepon. Dia itu ternyata orang Afghanistan, refugee. Nah,
memang kebetulan saya habis di situasi yang hampir sama masalah stateless. Jadi saya langsung tanya gitu loh, saya langsung sharp gitu tanya. Jadi citizennya apa? Nggak ada. Nah kan langsung awalnya dia nggak ngomong. Setelah kita ngomong, akhirnya dia bilang dia udah 7 tahun di sini, masih nunggu penempatan negara dan nggak tahu kapan dia mau masukin anaknya di sini. Nah saya kan nggak bisa ini ya, istilahnya dia nggak boleh kerja juga kan kalau refugee. Jadi karena ini saya hanya bagian pendaftaran, bagaimanapun kan terserah leader saya. Jadi saya bilang, tunggu ya Pak, saya akan komunikasikan dengan bagian yang bersangkutan. Kemudian hari ini setelah saya komunikasikan, memang tidak bisa diterima di sekolah karena membutuhkan dokumen-dokumen yang jelas kan kalau sekolah nasional itu apalagi. Kami bukan yang ini. Jadi kembali lagi saya ke dia, saya ngomong gitu kan. Dia agak marah. Jadi dia agak oke, jadi nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya tapi nggak terlalu vokal ya karena ngomong. Sudah saya tutup, ternyata dia WhatsApp saya. Jadi kan uang itu kan yang menentukan segalanya. Jadi kan saya pikir di sini beda sama yang lain. Ternyata sama aja. Jadi kayak tantrum gitu loh. Nah, biasanya itu kami kalau di sekolah itu kayak waduh, ini dah dapat yang rewel nih gitu kan. Tapi kali ini tuh saya santai gitu loh. Oh, oke. Dia masih ya, saya memahami gitu loh. 7 tahun di sini luntang-lantung nggak punya ini. Jadi saya paham. Jadi saya bilang, "Pak, memang kalau ada uang tuh bisa solve the problem. Tapi kadang ada punya uang pun nggak bisa fix the problem." Jadi untuk education anak Bapak itu memang harus homeschooling dan itu yang tidak legal dengan dokumentasi yang resmi gitu. Jadi mungkin dari internet atau apa gitu. Saya akan coba carikan. Dia bilang, coba carikan ya kalau ada gitu. Jadi nadanya udah marah gitu, udah minta tolong marah kan. Jadi saya carikan lah gitu kan, yang Muslim ada, gitu kan, homeschooling yang Muslim karena dia Muslim. Saya tanya, kenapa kok pilih Makarios gitu kan? Ya nggak apa-apa, saya pernah belajar Yesus kok. Oke, gitu kan. Tapi kayaknya dia juga pengen ambil simpati kali ya, aku nggak tahu juga. Tapi saya akan carikan homeschooling yang sesuai dengan agamanya dulu. Kalaupun enggak, baru mungkin saya ke Kerubium atau apa. Itu second chance, kedua aja gitu. Jadi saya carikan homeschooling yang Muslim. Saya kirim, kemudian dia bilang gini sorenya, Bu maaf ya, saya kelewatan ngomong kayak gitu. Oh nggak apa-apa Pak. I've been in your shoe too. I understand. Jadi yang saya lihat tuh kayak gini. Oh, kadang mungkin Tuhan itu lihat kita marah-marah gitu kan. Ngomong gitu. Oke, terusin aja. Oke, udah selesai marahnya. Kalau kita masih belum get the point, ya dia akan terusin gitu. Saya sudah gini, kalau memang dia terusin itu, oke kita duduk ngomong. Istilahnya tak terusin nih gitu, tapi dengan in the polite way ya. Jadi tapi karena dia udah minta maaf ya udah. Tapi saya awalnya udah nggak marah. Ya oke gitu. Jadi kayak kita tuh aku harusnya kita lebih ngerti dari dia gitu karena dia kan posisi ada kekurangannya. Jadi saya paham gitu. Jadi mungkin itu ya yang dimaksud Mem Irene ya. Karena nanti slowly people will see who is your God. Mungkin gitu. Tapi ini juga ada karena kita punya pengalaman yang itu aja. Thank you. Saya lega sih Mas setelah itu. Saya lega, aduh ternyata aku nggak yang judgmental gitu. Ya senyum aja sih. Oke, gitu kan. Asik loh rasanya nggak marah itu. Amen. Ya, itulah the beauty balik lagi ya, Mem ya. Semakin kita mengenal, justru kita yang semakin punya, karena kita ketularan tuh dari Sang Maha Sabar, Sang Maha Mau Mengerti, gitu ya. Jadi seringkali kita mempelajari firman Tuhan, katanya kita paham, tapi kalau kita hanya menjadikan itu sebagai informasi,
Nah, itu sebenarnya firman Tuhan yang harus menjadi transformation, is not information only gitu kan. Dan benar yang kayak tadi Mem Sisil katakan, itulah bagian dari proses dan the beauty dari Allah kita yang sang pengasih itu, di mana Dia itu memberikan kita firman-Nya, memberikan kita waktu untuk mencernanya dari telinga dan dari yang kita lakukan. Jadi memang kalau kita lihat dari 3 perabot di bait suci, ada firman Tuhan, ada berdoa, dan ada terang. Disitulah Mem Sisil menjadi terang. Dan itulah kita perlunya untuk terus belajar akan firman Tuhan, dan kita juga berkomunikasi, dan kita juga menghadapi bagaimana kita menjalani hari demi hari ini untuk mengaplikasikan firman Tuhan, dan slowly but sure itu akan pasti kita diubahkan seturut dengan image daripada Allah kita. Oke, Irene ada closing statement? When I was studying this, I came to realize that I need to take a look at a deeper understanding of who it is, the God that I worship. Ketika saya mempelajari ini, saya menyadari bahwa saya harus belajar lebih dalam untuk memahami siapa Tuhan yang saya sembah. I have been a Christian all my life. Saya sudah menjadi Kristen sepanjang umur hidup saya. But in reality, I have been worshiping the wrong God. Tapi dalam kenyataannya, saya telah menyembah Tuhan yang salah. Because by beholding, we become changed. Karena dengan memandang, kita akan berubah. If I am not reflecting the love of God in my life towards my family and towards other people who God put in my way, it's because I have been looking at the wrong God. Kalau saya tidak merefleksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya, dan saya telah menyembah Tuhan yang salah. After looking into this lesson more deeply, I came to realize that first, I need to receive love from the God of love. Ketika saya mempelajari ini lebih dalam, saya menyadari bahwa pertama, saya harus menerima kasih Tuhan lebih dalam lagi. Only as I receive His love and His power, then I will be able to obey Him out of obedience, of love, and of joy. Kalau saya sudah menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan juga kuasanya, maka saya akan menuruti kepada segala perintahnya itu karena saya mengasihi Dia, dan kasih yang penuh dengan sukacita bukan karena paksaan ataupun yang lain. And I pray that this is going to be each of our experience as we go on our days in growing into Jesus. Dan saya berdoa berharap agar ini boleh menjadi pengalaman bagi Anda semua dan juga saya dalam pertumbuhan kita, spiritual kita setiap harinya. And next week, we are going to go ahead and continue with level 5. Dan minggu depan kita akan lanjut ke level 5. And this is going to show our maturity in our Christian growth. Dan ini akan menunjukkan kedewasaan kita dalam pertumbuhan spiritual. And I see that there is a prayer request for Miranda's parents and also for Ma'am Cecilia for Family Spiritual Journey and Stephen's Study Path. Anyone else that we need to pray for? Apakah ada yang perlu untuk didoakan pada malam hari ini? Yes, Irene, please pray for Tante Lita. By His grace, in His time, ada plan untuk dibaptis sahabat ini. Dan juga untuk anak-anak dari Tante Lita untuk dapat kembali dan
I'm sorry, Tante Lita has a Bible study contact yang about to be baptized? Is that what you mean? Tante Lita akan no. Tante Lita herself yang akan. Oh, Tante Lita is going to get baptized. Oh, ya, I see. kita doakan karena itu adalah kerinduannya dan ya, by His grace in His time. Dan juga untuk anak-anak dari Tante Lita yang dia selalu doakan ketiga anaknya untuk dapat kembali. Dan ya seperti biasa, Sister Istra, Amanda, Kak Marlene, itu yang aku ingat. Ada lagi Tante Ella ya untuk didoakan. Dan untuk dari kita yang hadir malam ini, apakah ada lagi tambahan doa? And also for Miucia, untuk her itu sekolah dan jurusan untuk apa dia mau ambil nanti. How do you pronounce her name again? Miucia. Miucia. You read what you write. Miucia. Okay, Miucia. Okay. Or you just call Miu. Miu. And I read here. And I think for all our ini ya, ada beberapa juga Irene untuk orang muda, our youth, seperti ada anaknya Tita, anaknya Mia, dan juga mungkin yang lainnya. Anak di sini ada Mel, saya nggak tahu ini Melnya atau mamanya yang join. So we can pray for all the parents dan juga orang muda untuk bukan hanya Miucia yang mungkin juga bergumul untuk sekolahnya ataupun juga di dalam hidup sebagai orang muda di akhir zaman ini. Banyak temptation yang lebih dan lebih lagi sehingga sekiranya mereka boleh tetap kuat dan sungguh mengerti akan kasih Tuhan. Dan semua boleh diberkati dengan kesehatan. Sampai bertemu di minggu depan. Kita juga punya paling tidak satu nama ya Irene untuk yang kita terus doakan. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, you are such a loving, merciful, and graceful God. And Father, many years we've realized that we have been worshiping the wrong God. We think that we are worshiping the God of love, but in our mind we see that we often worship out of fear, not out of love. So Father, I ask first of all for you to please change our mindset. Help us to see that it is the true God of the Creator, the God of love, the God who serves us, the God who wants only to do what is good to us, is the true God that we serve. So that we are no longer controlled by fear. We are no longer acting out of anger, but instead we will reflect your character of love to our family, to everyone that we come in contact with, so that we can be your light wherever we go. And Father God, for those who are struggling with their personal relationship with you, I ask for you to please show your love towards each one of them, especially to our children who are still trying to understand who you are, who is trying to see your true character. And oftentimes, dear Lord, we as parents represent the wrong character to our children. So Father, please forgive us for not reflecting your character in our life. Help us, Father, to be connected to you first so that we can be a good example to our children, that through us, your children,
our children will be able to see your loving kindness and that they will claim you as their personal God. And dear Lord, you know also that there are Mew and Stephen and other children who are in their path of decision for their school. Father, I ask for wisdom for them to know your will in their life, and also for doors to open that they may follow through, so that they may go through your path instead of their own personal path. And Father, please continue with our spiritual growth as a family, and also Ma'am Cecilia with her husband Rick. You know the challenges that they face. Father, please help them so that they may be able to continue to move forward with your grace, your hope, and faith in you. And Father, please be with those who are still battling with cancer. For example, Sister Istra, Amanda, Kak Marlin, and Tante Ella, and also others that I may not mention. Father, please give them healing of their mind and healing of their spiritual life, so that they may be able to experience healing of their body by your power. And please continue to be with Miranda's dad and Miranda's mom, who is going through their own personal struggles of their health challenges. Please give them encouragement, give them hope, help them see that you will never leave them nor forsake them. And Father, please bring the people that you feel that needs to hear this message, so that they can continue to grow in their spiritual life, and help us to, dear Lord, to invite these people and keep them in our hearts and in their prayer throughout this upcoming week. Please continue to help us with our physical health, so that we can come back next week and we can learn more about level 5 of our Christian growth. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. Thank you, Miranda. Amen. Thank you, Natalia. Thank you for all of you that is here tonight. May God bless you. Terima kasih untuk Miranda, terima kasih untuk Irene, dan semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Anda semua. See you. Bye-bye. Bye, terima kasih Kak Zul, Mel, Tante Joyce, Terima kasih. Tante Tandra, ada Suri, oh iya ada tadi ada Nita, Wendy. Halo. Nanti join lagi ya. Yes, maaf ya, telat. Jadi tadi ada kerjaan. It's okay dear, selamat malam, have a good rest.